Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mita Kartika selaku dosen pengampu mata kuliah C3 Etika Bisnis. Kami dari kelompok 4 akan menyajikan dan juga menjelaskan tentang etika periklanan yang juga termasuk dalam penugasan LKM C3 Etika Bisnis. Kami akan menampilkan dan menyajikan tentang iklan Doritos. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nana Sania dengan NIM akhir 074. Saya Jota Priya Nipar dengan akhiran NIM 016. Saya Jessica Wahyu Salsabila dengan akhiran NIM 119. Saya Muhammad Zaidan Nisroful Amin dengan akhiran NIM 059. Untuk selanjutnya, hal-hal yang akan kami bahas, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada analisis etis nilai budaya, yang ketiga analisis etis kejelasan informasi, yang keempat analisis etis tidak menyesatkan, yang kelima penjelasan iklan, yang keenam dampak iklan ke konsumen, yang ketujuh dampak iklan ke perusahaan, dan yang terakhir kesimpulan. Try to make friends. Want a Dorito? Hey everyone! The new kid's handing out Doritos! Doritos? You make friends! Baik, yang pertama yaitu mengenai latar belakang dari iklan Doritos sendiri. Nah, iklan Doritos The New Kid ini menampilkan kisah seorang anak baru yang berusaha diterima di lingkungan sekolahnya dengan menggunakan pendekatan humor dan dramatis untuk menunjukkan bahwa Doritos ini dapat menjadi pemicu interaksi sosial dan kebersamaan. Melalui gambaran pertemanan remaja yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, iklan ini menargetkan audiens muda yang sangat memperhatikan penerimaan sosial. Namun, beberapa adegan menampilkan dramatis berlebihan dan interaksi remaja yang berpotensi menimbulkan penilaian etis, sehingga iklan ini menarik untuk dianalisis dari sisi budaya maupun etika periklanan. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai analisis budaya dari iklan Doritos yang kami pilih. Nah, pada bagian ini itu kita akan melihat bagaimana iklan Doritos The New Kid ini merefleksikan nilai-nilai budaya dalam masyarakat modern, khususnya budaya Barat yang menjadi latar belakangnya itu. Yang pertama yaitu kebersamaan dan sosialisasi. Nah, adegan berbagi Doritos itu menunjukkan bahwa aktivitas sederhana seperti berbagi makanan dapat menjadi jambatan untuk membangun kedekatan sosial. Nah, ini itu menggambarkan pentingnya social bonding dalam kehidupan remaja. Yang kedua yaitu mengenai nilai penerimaan sosial. Tokoh anak baru digambarkan ingin diterima oleh kelompoknya. Ini itu menggambarkan budaya sekolah yang memandang popularitas dan pengakuan teman sebagai sebaya sebagai hal yang penting. Yang ketiga yaitu iklan mencerminkan individualisme yang tetap membutuhkan kelompok. Nah, meskipun budaya Barat ini menekankan kemandirian, karakter anak baru tetap membutuhkan hubungan sosial untuk menyesuaikan diri. Di sisi ini itu terlihat keseimbangan antara identitas pribadi dan kebutuhan berkomunitas. Untuk yang selanjutnya yaitu ada nilai budaya konsumerisme, yaitu ketika sebuah produk, dalam hal ini Doritos diasosiasikan dengan status sosial, penerimaan, dan pertemanan. Jadi produk ini diposisikan bukan hanya sebagai makanan, tetapi sebagai alat untuk membangun relasi. Nah, yang terakhir yaitu sebagai simbol kebaikan melalui berbagi. Nah, tindakan anak baru ini membagikan Doritos menjadi representasi nilai
universal tentang keramahan. Dalam banyak budaya, berbagi dipandang sebagai cara untuk membuka hubungan baru dan menunjukkan niat baik. Nah, melalui nilai-nilai ini, iklan Doritos itu tidak hanya menjual produk, tetapi juga membangun cerita yang berkaitan dengan dinamika sosial yang berbudaya dan budaya remaja di masa kini. Baik, yang selanjutnya yaitu analisis kejelasan informasi. Jadi, dalam etika bisnis, iklan seharusnya memberikan informasi cukup tentang produk agar konsumen itu bisa membuat keputusan yang tepat. Namun, iklan Doritos ini yang berjudul The New Kid lebih menonjolkan cerita emosional dan hubungan sosial, bukan penjelasan mengenai kandungan, rasa, atau nutrisi dari produk. Secara etis, hal ini tidak melanggar. Tapi karena iklan makanan ringan memang sering fokus pada hiburan, pendekatan ini membuat transparansi informasi menjadi rendah. Konsumen akhirnya lebih terpengaruh pada emosi yang ditampilkan, bukan pada informasi produk yang sebenarnya. Secara keseluruhan, iklan Doritos The New Kid ini berhasil menarik perhatian melalui cerita emosional, tetapi kurang memberikan informasi produk yang lengkap. Hal ini membuat konsumen lebih terpengaruh oleh suasana dan pesan sosial daripada penilaian rasional. Dari sudut pandang etika bisnis, pendekatan ini masih wajar, namun menunjukkan bahwa transparansi informasi bukan menjadi fokus utama dalam iklan tersebut. Next. Oke, yang selanjutnya itu dimensi tidak menyesatkan. Nah, iklan Doritos tersebut itu tidak sesuai dengan dimensi etika periklanan tidak menyesatkan, karena iklan tersebut itu termasuk kategori yang menyesatkan lah. Nah, hal ini dikarenakan yang pertama itu menggunakan stereotip seksual yang tidak relevan. Kayak kita lihat yang tadi ya, kalau misalnya Doritos itu, Doritos itu tuh menunjukkan anak-anak yang berciuman di dalam bus sekolah. Ini tuh nggak sesuai dengan produk makanan ringan, di mana konteksnya itu adalah bus sekolah, tempat yang seharusnya aman dan mendidik, tetapi menampilkan adegan berciuman di dalam bus sekolah, di mana anak sekolah di dalam bus melihat adegan ciuman dan ikut terlibat dalam situasi yang secara moral dan psikologis itu nggak sesuai dengan usia mereka. Nah, audiens dari iklan ini juga tadi udah dijelaskan sama rekan saya, Jessie, kalau audiensnya itu tuh menargetkan kelompok muda. Jadi ini nggak sesuai banget ya iklannya untuk ditampilkan dengan kaum muda. Ini tuh melanggar etika karena menggunakan unsur seksual untuk menarik perhatian tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi penonton muda. Lalu iklan ini tuh menggunakan dramatisasi berlebihan hingga menciptakan kesan yang keliru. Ini juga tadi udah dijelasin rekan saya. Jadi dalam etika periklanan itu dramatisasi itu diperbolehkan. Namun kalau dramatisasinya tersebut itu membuat konsumen terutama anak-anak percaya pada hasil yang tidak realistis seperti kayak kita lihat tadi reaksi berlebihan terhadap Doritos yang seolah-olah membuat seseorang itu mengabaikan lingkungan sekitar lalu kayak mengabaikan keselamatan demi Doritos kayak kita lihat tadi juga supirnya karena untuk Doritos dia itu ikut berebut Doritos ini ke belakang sehingga ngebiarin busnya itu berjalan tanpa ada pengemudi itu kan mengabaikan keselamatan ya. Hal ini hasil dramatisasi yang dapat menipu persepsi kelompok muda dan membuat produk tampak memberikan efek berlebihan. Next. Nah, yang selanjutnya itu kenapa sih iklan ini dianggap nggak etis? Nah, iklan tersebut itu dianggap nggak etis itu karena iklannya mengandung unsur seksual seperti berciuman di dalam bus sekolah dan dilihat anak yang lain, di mana iklan ini nggak pantas untuk audiens anak. Lalu menampilkan perilaku berbahaya yang tidak bertanggung jawab seperti mengabaikan keselamatan, di mana supir bus ikut ke kursi penumpang untuk berebut Doritos dan membiarkan bus berjalan tanpa pengemudi, lalu mengeksploitasi situasi yang secara seksual nggak pantas, dan juga menggunakan humor yang nggak etis dan tidak mematuhi tanggung jawab sosial dan etika periklanan. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu dampak iklan terhadap konsumen. Jadi, di sini ada 3 dampak. Yang pertama yaitu mempengaruhi persepsi konsumen terhadap merek. Jadi iklan Doritos The New Kid ini membentuk persepsi bahwa
Doritos bukan hanya sekedar makanan ringan, tetapi bagian dari pengalaman sosial yang menyenangkan dengan menampilkan momen ketika karakter utama diterima setelah membagikan produk Doritos tersebut. Yang kedua yaitu meningkatkan daya tarik dan minat membeli. Jadi melalui alur cerita yang menghibur dan menyentuh, iklan ini memberikan emosi pada penonton ketika penonton itu merasa terhibur, tersenyum, atau merasa tersentuh dengan ceritanya. Secara psikologis, mereka menjadi lebih terbuka terhadap produk yang ditampilkan. Dampaknya, minat untuk mencoba membeli Doritos meningkat, bahkan tanpa mempertimbangkan aspek rasional seperti rasa atau kandungan, dengan menciptakan hubungan emosional yang kuat. Iklan ini efektif mempengaruhi keputusan konsumen, terutama mereka yang sering membuat keputusan spontan atau impulsif. Yang ketiga yaitu membentuk asosiasi sosial dengan produk. Jadi iklan tersebut juga menanamkan ide bahwa Doritos dapat menjadi jembatan sosial, terutama bagi anak-anak dan remaja. Adegan ketika tokoh utama akhirnya diterima oleh kelompok setelah berbagi Doritos memberikan pesan bahwa produk ini membantu membangun pertemanan atau mencairkan suasana. Jadi dampaknya konsumen itu mulai mengasosiasikan Doritos sebagai cemilan yang tepat untuk kegiatan sosial seperti nongkrong, bermain bersama teman, atau situasi baru yang membutuhkan interaksi. Selanjutnya, dampak iklan ke perusahaan. Pertama, pastinya ada dampak secara positif dan juga negatif. Untuk dampak positifnya, yang pertama itu ada brand awareness meningkat dengan cepat karena konsep konsep humornya itu secara langsung viral. Kemudian yang kedua, Doritos itu makin dikenal sebagai brand yang fun dan dekat dengan anak muda. Yang ketiga, potensi peningkatan penjualan jangka pendek. Untuk sisi positif ini, memang disesuaikan dengan budaya barat yang terkesan lebih bebas seperti itu. Makanya ketika ada iklan ini, eh, potensi brand awareness itu menjadi meningkat. Kemudian yang selanjutnya ada dampak negatifnya. Yang pertama, iklan ini menjadi kontroversial moral di kalangan orang tua dan juga kelompok konservatif. Kemudian yang kedua, ada resiko kritik karena dianggap tidak sesuai untuk ditampilkan kepada anak-anak. Kemudian yang ketiga, membentuk citra bahwa brand ini mendukung budaya kurang mendidik, seperti ciuman di ruang publik dan juga konsumerisme kepada remaja. Kemudian yang terakhir, kemungkinan pembatasan penayangan pada jam tayang tertentu. Selanjutnya, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi iklan Doritos The New Kid ini menggunakan pendekatan humor dan budaya remaja untuk menarik perhatian. Namun, dari perspektif etika periklanan, iklan ini memiliki beberapa masalah, yaitu menampilkan adegan tidak pantas untuk audiens muda, menghubungkan produk dengan popularitas sosial secara tidak realistis, kemudian minim informasi substansial tentang produk, memanfaatkan psikologi remaja terkait penerimaan sosial, potensi misinformasi karena klaim implisit yang berlebihan. Walaupun efektif dari sisi pemasaran, iklan ini dinilai kurang memenuhi prinsip etika periklanan, terutama pada aspek kesopanan, kejujuran, dan perlindungan untuk konsumen muda. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam melakukan analisis etika periklanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.